Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru anillah. Halo guru-guru hebat, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester 2 dengan materi periode Khulafaur Rasyidin. Namun, sebelum saya memaparkan materi tentang periode Khulafaur Rasyidin, saya akan menyebutkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi ini. Adapun capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik yaitu menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Tujuan pembelajarannya menganalisis sejarah Islam dalam proses pemilihan para Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dua, mengambil ibrah dari prestasi dan peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dan teladan dalam menghargai serta menghormati perbedaan pendapat dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Baiklah, kita masuk ke materinya. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu khalifah atau khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin dan kata ar-rasyid yaitu orang yang dapat petunjuk. Jadi, menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti ataupun pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menyebut dirinya pengganti Rasulullah atau Khalifati Rasulillah. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab yang menyebut dirinya Khalifati Rasulillah atau pengganti Rasulullah yang dimaksud adalah pengganti Abu Bakar. Ketiga adalah Utsman bin Affan dan keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Proses pemilihan Khulafaur Rasyidin memainkan peran sentral dalam menentukan arah kepemimpinan Islam pasca Rasulullah. Berikut adalah gambaran umum tentang pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah dan ia pun termasuk orang pertama yang masuk Islam di kalangan laki-laki. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun prestasi Abu Bakar As-Siddiq yaitu 1. Memerangi orang murtad, 2. Memberantas nabi palsu, 3. Pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran, 4. Memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Sedangkan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yaitu 1. Rendah hati, 2. Berhati tenang, 3. Sederhana, 4. Penyabar, 5. Adil dan suka bermusyawarah, 6. Dermawan, 7. Penolong bagi kaum tertindas,
8. Senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya, Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar mendapat persetujuan di kalangan kaum muslimin. Umar menyebut dirinya sebagai Khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Adapun prestasi Umar bin Khattab yaitu: 1. Mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan. 2. Mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. 3. Mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. 4. Membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. 5. Mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan. 6. Mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat. 7. Mencetak mata uang sebagai sarana mengisah dan muamalah kehidupan ekonomi. 8. Menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Selanjutnya, keteladanan karakter Umar bin Khattab. 1. Keberaniannya menyampaikan kebenaran. 2. Suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan. 3. Bersikap adil terhadap semua rakyat. 4. Bersikap toleran terhadap yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 5. Bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan 6. Bersikap jujur dalam menjalankan pemerintah. Selanjutnya, khalifah yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Adi Syams bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah atau ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Periode kekhalifahan Utsman bin Affan dibagi menjadi dua. Yang pertama, periode Utsman bin Affan membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi peluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan lancar dan stabil. Periode yang kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Adapun prestasi Utsman bin Affan, yaitu yang pertama memperluas dakwah Islam, yang kedua mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar. Yang ketiga, memperbanyak naskah Al-Quran. Yang keempat, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Kelima, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi. Keenam, membangun angkatan laut. 7. Membangun jalan-jalan dan jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian. 8. Mendirikan masjid-masjid dan memperluas Masjid Nabi di Madinah. Sedangkan keteladanan Utsman bin Affan yaitu: 1. Sikap kedermawanan. Yang kedua, sikap keadilan Utsman.
bin Affan. Yang ketiga, sikap kesederhanaan. Yang keempat, sikap Utsman sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fathul Makkah. 5. Sikap kejujuran Utsman bin Affan. Selanjutnya, khalifah yang keempat atau khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Ia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar 600 Masehi. Ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah, atau sekitar 624 Masehi. Setelah Utsman bin Affan wafat, melalui musyawarah, masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pada masa pemerintahannya, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah, maaf. Pada tanggal 20 Ramadan, 40 Hijriah, maaf, 661 Masehi, Ali dibunuh oleh seorang anggota Khawarij yaitu Abdullah bin Muljam. Adapun prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang pertama, perluasan dakwah Islam yang telah sampai ke daerah Sindh yang terletak di bagian barat India. Kedua, mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya, serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Tiga, membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Keempat, pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahu. Selanjutnya, keteladanan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, cerdas dan pandai. 2, pemberani. 3, sabar. 4, tabah dalam menghadapi masalah. Dan 5, sebagai panglima perang, pemberani, dan gagah perkasa. Itulah sedikit kisah dari rangkaian materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 semester 2 tentang periode Khulafaur Rasyidin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.